bulan yang terhias dengan curahan rahmat, maghfirah dan juga kebebasan diri daripada api neraka. Sepanjang bulan di mana dengan syaitan dan juga dengan maradatul jin yang terbelenggu, pintu-pintu surga yang dibuka selebar-lebarnya, pintu-pintu neraka yang ditutup serapat-rapatnya, dan juga dengan berfirman kepada surga untuk berhias, bersolek dan berdana. Sebentar lagi nanti dengan hamba-hambaku akan datang berkunjung menjadi penghuni syurga Allah Jalla wa'ala. Maka dengan kemuliaan, keagungan, kesucian, keindahan bulan Ramadan yang mulia, dengan hari-harinya yang mulia, dengan waktu-waktu yang mulia, dan juga dengan detik-detiknya yang mulia, dialah merupakan bulan yang terlampau cantik dan indah di sisi Allah Jalla wa'ala. Bagaimana juga dengan kita harus mampu untuk menyolek amal ubudiyah yang kita laksanakan, yang sehingga dengan kita mampu untuk melaksanakan yang tercantik daripada ibadah kita, yang terbaik dengan amalannya, yang terbaik dengan bacaannya, yang terbaik dengan pemikirannya, yang terbaik dengan rencananya, yang terbaik dengan cadangannya, dan juga yang terbaik dengan pengabdian dan ubudiyahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau boleh kita ibaratkan, kira-kira bagaimana kalau saat ketika dengan kita sedang berada di Putrajaya, dengan apartemen yang serba tersusun rapi, dengan bangunan yang serba indah, dengan taman yang serba teratur, dan juga dengan bunga-bungaan daripada berbagai bentuk, daripada berbagai jenis bunga, sehingga membuat suasana yang walaupun tadinya gersang, yang walaupun tidak lebih daripada kawasan Lumbung Timah kalau tidak salah, ternyata bagaimana dengan duit, dengan kemampuan teknologi manusia, dengan kemampuan otak manusia, sehingga dengan lokasi tadi itu menjadi indah dan cantik, sehingga dengan lokasi Putrajaya menjadi indah dan bagus. Bagaimana kira-kira dengan manusia boleh membuat suasana dan keadaan di Putrajaya dengan tasiknya, dengan masjidnya, dengan apartemennya, dengan bangunannya, dengan banglunya, dengan tamannya, dan juga dengan kebun-kebunannya. Ternyata dengan kita mampu untuk menjaga keserasian, keselesaan, kenyamanan suasana dan keadaan yang ada di dalamnya. Tidak ada gerai-gerai liar yang tidak keru-keruan, tidak ada orang yang berjualan di kaki lima, tidak ada orang-orang yang membuang sampah secara sembarangan, tidak ada orang yang melakukan benda-benda yang negatif, yang tidak cantik, dan juga yang mengganggu kecantikan dan keindahan lokasi Putrajaya. Atau juga dengan KLI 1 dan juga dengan KLI 2, atau dengan tempat-tempat yang seumpamanya tidak berbeda juga dengan tempat kediaman kita. Masya Allah tabarakallah, serba berkualiti, dengan keramik yang bagus, dengan ekon yang bagus, dengan marmer yang bagus, dengan kipas yang bagus, dengan perabot yang bagus, almari yang bagus, suara yang bagus, desain yang bagus. Tentu akan menjadi janggal kalau seandainya ada barang yang murah atau barang murahan, atau juga dengan perabot yang tidak keru-keruan, atau juga dengan cermin yang sudah pecah, atau juga dengan pakaian yang sudah buruk, yang ada di dalam rumah yang serba mewah, cantik dan indah. Nah, begitulah perumpamaan sederhana tentang kemuliaan bulan suci Ramadan 1336 dan Ramadan yang menyusul. Memang betul-betul indah dengan segala-galanya. Amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Bidadari-bidadari yang berhias dan yang bersolek, surga yang disolek, amal ibadah yang dilipat gandakan, semuanya di mana saja kita berada, dengan tidak membeda-bedakan antara jabatan dan kedudukan, dengan tidak membeda-bedakan antara pangkat, tahta dan harta, dengan tidak membeda-bedakan antara yang tinggi dengan yang rendah, yang besar dengan yang kecil, tua dan muda. Maka dengan kita, baik itu di kalangan para ulama, pemimpin-pemimpin negara, para qadhi, tuan-tuan imam, tuan-tuan khatib, harus mampu untuk menghias dan juga menyolek
sepanjang bulan Ramadan dengan solehan amalan yang indah dan yang cantik. Baca dengan bacaan yang betul, laksanaan sunnah-sunnah secara tepat, amalan yang kita laksanakan, ubudiyah yang kita lakukan. Yang pertama sesuai dengan panduan hukum hakam, kemudian yang kedua sesuai dengan panduan dan bimbingan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga dengan tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca dengan hitungan yang cukup. Kalau memang tuan imam memang diwakilkan dalam hadis selepas salat maghrib dengan kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin. Artinya 10 kali. Jangan dirubah menjadi kepada 3. Nabi kita sarankan untuk kita membaca Allahumma ajirni minan nar, lindungilah kami daripada api neraka, elakkanlah kami daripada api neraka sebanyak 7 marratin, sebanyak 7 kali. Nabi kita bersabda, kalau Allah takdirkan orang tersebut itu meninggal dunia di waktu malam, maka akan Allah bebaskan dirinya daripada api neraka. Dan kalau Allah takdirkan dia meninggal di siang hari, kutiba lahu jiwarun minha, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Jangan dirubah daripada 7 menjadi kepada 3. Tak lama mana kalau seandainya dengan pihak kerajaan, kalau seandainya dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan akan memberikan 1 buah kereta mewah, atau juga 1 perabot, atau handphone, atau yang sejenisnya, yang harganya barangkali tidak lebih daripada dalam 100.000 Rm, hanya bertahan dalam sejenak waktu, menghabiskan bacaan-bacaan yang patut untuk dibaca, insya Allah semuanya akan bertahan. Tak lama mana dengan tasbih yang 33, tidak lama mana dengan tahmid yang 33, tak lama mana juga dengan takbir yang 33, tak lama mana dengan membaca ayat kursi, tak lama mana membaca Allahumma ajirni minan nar selepas subuh dan selepas maghrib sebanyak 7 kali. Begitu juga dengan bacaan yang sebelumnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi kalau kita nak banding-bandingkan, bukan setakat dengan handphonenya, dengan pesawatnya, dengan keretanya, dengan rumahnya, dengan apartemennya, dengan hotel yang walaupun bintang 31 sekalipun, bukan lagi bintang 5, bintang 31 mewah sungguh, itu tetap tidak setanding bacaan-bacaan yang kita baca bersama selepas sembahyang 5 waktu. Maka sebagaimana dengan kita pandai memilih yang berkualiti, yang lebih canggih, yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih sempurna, yang lebih selesa, yang lebih nyaman, yang lebih aman. Jangan kebolehan kita itu hanya setakat di dunia saja, untuk keberadaan kita yang sementara waktu. Kita tidak selama-lamanya di dunia. Dunia kita, apalagi dengan kita yang sudah berumur, yang sudah mencacat usianya 70-80-an, itu kita tinggal menunggu detik-detik waktu yang terakhir, yang walaupun baru pada masa usia 30-an, baru pada masa usia 40-an, tapi dengan yang namanya mati itu tidak berbau yang dengan seseorang mati di ambang pintu, di luar daripada dugaannya. Maka bagaimana kira-kira dengan Ramadan yang bersih, dengan Ramadan yang indah, dengan Ramadan yang suci, dengan Ramadan yang mulia, dengan Ramadan yang cantik, kita dan kita soleh kembali keindahan di sepanjang bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang cantik, dengan amalan-amalan yang cukup, dengan amal ubudiyah yang berkualiti, dengan amal ubudiyah yang mempunyai balasan dan kejaran pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Sekecil apapun akan Allah perlihatkan, tapi kalau di bulan Ramadan dengan berlipat ganda balasannya. Masya Allah, tabarakallah. Juga dengan Tuan Bilal, mana Bilal kita tadi itu dah pergi kadang. Jadi juga kita inginkan dengan salawat yang cantik. Permulaan jangan dengan Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kita mempunyai gelaran yang istimewa daripada Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin,
Takkan pada yang kedua dan yang ketiga saja, baru dengan Sayyidina Muhammad, baru dengan Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una. Sementara pada salawat yang pertama, kenapa kita bikin tidak cantik? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah rahmat dan maghfirahmu kepada Muhammad. Apa bedanya dengan Muhammad anak saya? Apa bedanya dengan Muhammad orang kampung? Apa bedanya dengan Muhammad warga alur Malai atau alur Mengkudu atau juga dengan Bacok? Tak ada bedanya. Yang kita salawati atau yang dengan kita memohon syafaatnya Sayyidu, penghulu para nabi-nabi dan rasul. Katakanlah yang walaupun untuk salawat yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina, penghulu kita, itu tetalnya baginda Nabi. Takkan dengan kita sampai kedekut dengan tetal yang kita sendiri senang dan seronok kalau dipanggil dengan kata-kata ustaz atau juga dengan cikgu, cik siapa, maulana, kiai, baba, tuk guru, atau juga dengan ketua pengarah yang berhormat, amat yang berhormat. Mungkin barangkali rasa geram sungguh saat ketika yang amat berhormat kita sebut namanya langsung tanpa kita bagikan tetal dan gelaran yang diberikan. Bagaimana kira-kira dengan penghulu kita? Bagaimana kira-kira dengan penghulu para nabi-nabi dan rasul? Bagaimana kira-kira yang kita harapkan syafaatnya nanti pada hari kiamat? Bagaimana juga dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul sepanjang waktu beliau setelah Nabi kita terpilih menjadi nabi dan rasul, cabaran, tantangan demi tantangan, problem demi problem, tak kisah dan juga tidak peduli. Yang penting dengan umatku akan mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan tazkirah singkat kita pada malam hari ini akan memacu dan juga akan memandu kita, akan memberikan arahan, akan memberikan panduan, akan memberikan pencerahan kepada kita untuk kita menyolek dan juga untuk kita mendandan lokasi Ramadan yang terlampau mewah, indah dan bagus dengan amalan yang bagus, dengan bacaan yang bagus. Tuan Imam, tak ada masalah, minta maaf kalau selepas kita sembahyang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, abang yang ini lebih tua, yang itu lebih dewasa, itu mungkin lebih berpengalaman, itu profesional, yaitu seperti apa, maka dengan baginda demi untuk meraihkan makmum di belakang, ada yang lebih tua, ada yang lebih mulia, ada yang lebih bertakwa, ada yang lebih daripada berbagai fasiliti dan juga daripada berbagai nikmat yang Allah anugerahkan. Selepas membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali kalau selepas maghrib dan subuh, atau 3 kali untuk sembahyang lainnya, Allahumma ajirni minanar. Ya imam abang mengiring semacam ini, kiri ke arah kiblat dan kanan ke arah makmum, atau dengan menghadap makmum secara 100% 100 derajat. Kenapa? Sebab Nabi kita menghadap para sahabat sebagai tanda meraihkan orang-orang yang di belakang. Ada yang seusia tuan kita, ada yang seusia ayah kita, ada yang seusia pak saudara kita. Itu maklum, itu Pak Long, itu Pak Su, itu Pak Teh. Ada yang mungkin sejak pada malam pertama daripada bulan Ramadan sudah mendapatkan kebebasan diri daripada api neraka. Tak sepatutnya orang itu kita belakangi semacam ini. Bukan dengan kursi, dengan belakang. Ini minta maaf dengan kursinya. Jadi sebagai tanda hormat menghormati, maka kita berhadapan-hadapan. Karena itulah Nabi kita selepas sembahyang, Nabi kita menghadap para sahabat untuk meraihkan keberadaan mereka yang di belakang satu, dan juga untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mulia yang kedua, dan juga untuk menjadi ukhuwah persaudaraan yang ketiga. Ini diantara daripada hikmatnya. Selain daripada itu, Masya Allah tabarakallah, yang walaupun mengaji tak tinggi mana, pengalaman tak banyak mana, kebolehan pun juga tak banyak mana, tapi ternyata dengan yang namanya tukang, Masya Allah tabarakallah, baik itu dengan tukang kayu, tukang keramik, tukang besi, aluminiumnya, kacanya, temboknya, batanya, pasirnya, tukang yang sederhana tadi itu
gaji hariannya mungkin kira-kira 80 ringgit sampai kepada 120 kalau profesional betul, ternyata mampu untuk mempersembahkan yang tercantik dan juga yang terindah kepada kita-kita. Alhamdulillah, banglonya yang 3 juta, alhamdulillah, yang banglonya 10 juta, alhamdulillah, dengan istana Tuanku Sultan Mizan yang dengan di Pertuan Agung kita sekarang ini yang sedang menempatinya lebih daripada 1 bilion ringgit. Itu kos pembelanjaannya. Masya Allah, tabarakallah. Itu apakah menteri-menteri yang membangun? Apakah gubernur? Apakah DO? Apakah koprat-koprat? Tidak. Yang membangun istana tadi itu macam itu juga dengan Putrajaya. Itu adalah tukang-tukang yang barangkali di padang rendah, daripada berbagai aspek mereka tergeblakan, tapi ternyata boleh untuk mempersembahkan taman yang cantik, pembangunan yang cantik, lokasi yang bagus, sehingga daripada lokasi yang gersang seperti di Arab Saudi, pertama tandus, yang kedua gersang, yang ketiga gurun Sahara, yang keempat panas, yang kelima serba tidak lengkap. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, aku tempatkan anakku di sebuah lembah yang gersang, yang tidak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Masjidil Haram atau baitikal muharram di samping Al-Ka'batil Musyarrafah. Ternyata sekarang ini sudah menjadi cantik. Itu dengan mukawilnya daripada Bin Laden, atau juga mukawilul Utsman Al-Arab, atau yang dari Perancis, atau daripada Turki, tak kisah daripada mana-mana saja tukangnya, yang secara pasti tukang yang sederhana dengan segala-galanya boleh mempersembahkan yang indah dengan lokasi taman, bangunan, dan juga dengan Putrajaya yang mudah kita lihat dan kita pantau dengan tatapan pandangan mata kita masing-masing. Kalau seandainya dengan kita berdialog dengan Allah, itu baru dengan kemampuan manusiawi, teknologinya manusia, otaknya manusia, kemampuannya manusia, kehebatannya manusia, duitnya manusia, kemampuannya manusia, tenaganya manusia, upaya manusia. Bagaimana saat ketika dengan Sang Pencipta manusia yang akan menyolek dan juga yang akan membangunkan, yang akan menyediakan surga-surga yang indah nanti pada hari kiamat. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Minta maaf dengan bahasanya, baru dengan otaknya, tukang saja sudah menjadi cantik dan indah. Bagaimana kira-kira dengan Sang Pencipta yang memberikan anugerah akal, pemikiran, kemampuan, teknologi, dan juga dengan kekayaan-kekayaan yang ada di dalam perut bumi, yang ada di dalam dasar laut, yang ada di bawah angkasa lepas, dengan jutaan planet-planet yang bertaburan di sana. Semuanya itu ciptaan Allah Jalla wa'ala. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam hadis, semewah dunia, sebesar dunia dengan ukurannya, dan juga dengan beraneka ragam bentuk makhluk-makhluk ciptaan yang Allah, ciptaan Allah yang ada di dalamnya, surga yang paling di bawah, kelas yang paling rendah. Orang sana, orang Indonesia sebut kelas kambingnya, bukan kelas elit, kelas kambingnya. Itu ternyata seperti 10 kali dunia, mewahnya, cantiknya, indahnya. Maka sewajarnya lah dengan kita memuhasabah diri pribadi kita masing-masing, bagaimana agar dengan bulan Ramadan yang mulia ini, seketika segala-galanya dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala, kita tergolong dalam kumpulan yang layak, yang mendapatkan seruan sejak daripada azali. Wallahu yad'ukum ila daris salam. 15 menit terakhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjemput, telah menyeru, telah memanggil, telah mengundang kalian
kepada dahari salam untuk menjadi penghuni surga Allah Jalla wa'ala. Masya Allah tabarakallah. Tak kisah bang kalau misalnya kita tidak pergi ke Putrajaya, tak masalah kalau kita nak terima jemputan daripada Perdana Menteri, tak ada masalah kalau dengan kita tidak terima jemputan daripada seorang koprat, daripada seorang raja, daripada seorang sultan, tetangga, pak saudara, mak saudara, lingkungan, atau juga dengan jiran, atau dengan sesiapa saja. Tapi jangan sampai dengan kita tidak berkenan dengan seruan Allah. Jangan sampai dengan kita tidak bersedia untuk memenuhi panggilan seruan Allah Jalla wa'ala. Masya Allah tabarakallah ya Allah. Dengan pertanyaannya setakat mau tanya saja, tanya saja, nanti jawab yang betul. Selesai tak pakai mic bejum ini kalau pada waktu sembahyang terasa selesai tak? Masa sujud tuh tak rasa menghalang ke mulut kah? Masa menghalang? Betul, menghalang. Jadi kalau macam tu kita minta kepada IJK masjid atau juga surau mencoba ada satu inisiatif, kita lebih menjaga keselesaan, kehusuan dalam sembahyang berbanding daripada kenyamanan pendengaran telinga kita. Memang cantik kalau macam ni nampak kelialah suara, tapi untuk kegeliaan suara, untuk kenyamanan pendengaran, sembahyang kita jadi mangsa. Supaya kita jadi korban. Saya bayangkan kalau pada waktu sujud macam tu, ini kan kita sujud dengan dahi dan hidung, maka dengan ini akan menghalang mulut nih. Jadi nak baca tasbihnya susah. Kemudian ada bayang-bayang. Beda lah kalau pada waktu kita bawa pesawat. Kalau pada waktu kita di Tawar mana, ya 7780 memanggil, diminta kesediaan untuk mendarat. Sebentar lagi kami akan mendarat di KLII 2. Kami 770 menyeru, misalnya mungkin seperti itulah seruannya. Nah itu apa? Sebab itu urusan dunia, itu urusan penerbangan, itu keselesaan dalam berkomunikasi. Sementara sekarang kehusuan, keselesaan kita pada waktu kita berkomunikasi dengan Allah Jalla wa'ala. Makanya sampai pada detik sekarang, sejak daripada beberapa puluh tahun yang lalu, Mekah Madinah secara khusus mikrofon 10 di hadapan, tak pernah ada seorang imam yang menggunakan mikrofon yang seperti ini. Kenapa? Sebab memang tak tahulah, saya pribadi, makanya saya kalau saja dekat-dekat, kalau sudah tengok macam tu menjauh di pojok-pojok sana, takut kalau disuruh jadi imam. Kalau suruh pun kadang-kadang saya letak macam tu saja, saya tak letak di telinga. Kenapa? Memang mengganggu sungguh kehusuan dan kenyamanan kita pada waktu kita beribadah. Minta maaf, insyaallah besok malam jadi ganti dah. Letak sini, jabah yang sini tuh masih lumayan lagi kan. Selesai yang di sini, gantung di sini, daripada mulut nampak seperti ada satu benda yang menunggu. Kemudian dengan telinga tertekan macam ini kan mendekat nih. Kepala tertekan, telinga macam tuh. Nampak seperti pilot saja abang. Bawa pesawat. Itu menyimpang daripada tajuk. Kembali. Jadi kita berharap di bulan hari yang mulia ini, satu, dengan keselesaan dalam beribadah, Allah menyuruh kita ke dalam surga untuk menjadi sebagai salah satu daripada penghuninya. Maka dengan pertanyaannya kita tanyakan, ya Allah, macam mana surga itu kan cantik, indah, bagus, mewah, mahal, istimewa. Yang satu tapak tanah saja di dalam surga itu tidak dapat dibayar dengan dunia, dengan segala kemewahannya. Tidak problem. Yang punyanya dunia itu adalah aku. Yang menciptakan dunia itu adalah aku. Yang menciptakan kamu pun juga aku. Yang menganugerahkan surga pun juga aku. Jadi kalian tidak perlu risau. Aku akan agih-agihkan, aku akan bagikan, aku akan persembahkan surga dengan segala kemewahannya kepada orang-orang yang berkenan, kepada orang-orang yang memohon, kepada orang-orang yang meminta. Aku akan bagikan surga. Surga justru akan menyuruh dan memanggilnya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, apabila dengan kita memohon anugerah surga kepada Allah, Allahumma adkhilna jannata, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami memohon keridhaanmu dan juga surga yang abadi. Nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'aluka
nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'alukal jannah. Nabi kita bersabda, tidak ada daripada seseorang yang memohon surga sebanyak 3 kali, melainkan surga akan merayu, memohon, bermunajat dan meminta kepada Allah, ya Allah, layakkan dia untuk menjadi sebagai salah seorang daripada penghuniku. Kan ini satu tawaran istimewa. Oke, kalian tidak perlu risau, jangan terlalu kedekut, jangan terlalu takut, jangan sampai bimbang dan ragu. Aku akan bagikan surga dengan semudah-mudahnya. Mungkin itu dengan tarawih, mungkin juga dengan zikir, mungkin juga dengan iftar. Kalian aku bagikan peluang yang dengan kamu boleh mendapatkan pahala puasa daripada orang ramai. Kira-kira nakkan pahala puasanya siapa yang kita harapkan? Apakah kira-kira puasa para hufaz yang hafal-hafal Al-Quran, atau juga puasanya para ulama, atau puasanya orang-orang saleh, atau puasanya ahli zikir, atau puasanya ahli ibadah? Modalnya mungkin 1 jug air teh, modalnya dengan beberapa buah tamar, modalnya tuh dengan tembikai, modalnya dengan tongkat tali, modalnya dengan teh tarik, modalnya dengan bubur lambok, modalnya entah dengan apa tadi itu. Tapi kita tak makan bubur lambok tadi ya. Bubur lambok ada di belakang, saya tengok tadi itu. Kita bukan bubur lambok, tapi ada martabak tadi itu. Bukan cemburu, tapi teringin juga. Alhamdulillah. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud sekarang ini, Nabi kita mengalu-alukan kepada kita untuk kita membukakan orang yang berpuasa. Minta maaf, bukan merendah-rendahkan, dan juga bukan mensepelekan kualiti nilai puasa yang kita laksanakan. Tapi puasa yang kita laksanakan itu serba kurang dengan khasyahnya, kurang dengan tazadulnya, kurang dengan ibadahnya, kurang dengan ketawabuannya, kurang juga dengan amalannya. Yang kadang-kadang kalaulah mata kita boleh kita puasakan, macam mana kalau dengan telinga? Kalau dengan telinga boleh kita puasakan, macam mana kalau dengan mulut? Sepanjang hari pak di office, simbang saja, cakap melulu, simbang terus menerus. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, kita dapat mengurangkan perbincangan kita, dapat mengawal mata dan telinga kita. Tapi ada satu benda yang paling berat, hati dan pikiran. Itu yang susah dikawal. Mulutnya puasa, tapi pikirannya belum puasa. Waktu berbaring, pikiran kita pusing ke sana dan kemari. Syukur-syukur kalau kepada perkara-perkara yang positif. Barangkali puasa tiap hari yang kita laksanakan itu ternyata baru dalam 30%-nya saja. Tak problem, aku bagi kalian peluang untuk mendapatkan pahala puasa yang berlipat ganda. Kalau yang jadi sasaran kamu itu adalah puasa orang-orang soleh, terpaksa diperlukan juga yang ini. Tapi tak payah letak. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Mana mukanya, mana belakangnya, tak tahu lagi. Nampak miripnya, lebih kurang. Macam tu kah? Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita nakkan puasa para hufaz, hantar saban hari. Kalau tak boleh 100 kilo, kalau tak boleh 1 kilo, 10 kilo. Kalau tak boleh 10, 30. Kalau 30, 100. Hantar kepada para pelajar. Tapi bagi kamar yang fresh, tamar yang cantik, yang bagus, yang sedap, bukan tamar yang keras dan kalau dikunyah gigi yang masuk, bukan tamarnya. Nah, tamar yang dikunyah-kunyah, masya Allah, tabarakallah. Jadi daripada kumpulan yang berbuka tadi itu ada seramai 30 orang yang berbuka dengan tamar kita, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala puasa yang 30 orang tadi itu. Pahalanya dia tidak berkurang. Dalam waktu yang sama kita mendapatkan 30 kali puasa daripada orang-orang yang berbuka. Yang itu dengan buah tamarnya, yang ini dengan teh tariknya, yang itu dengan sirap bandungnya, yang itu dengan sirap alul malainya, yang itu dengan tongkat alinya, yang itu dengan tembikainya. Ada dalam berapa ramai tadi itu yang mencoba tembikai. Abang coba tadi tembikai. Alhamdulillah. Berapa? Siapa yang menyajikan tembikai tadi itu? Ada ternyata tidak kurang daripada 50 orang yang memakan tembikai. Modalnya tidak lebih daripada kira-kira dalam 10 ringgit saja.
tapi ternyata dengan kita mendapatkan kualiti puasa orang-orang yang memakannya. Agar puasa kita sempurna, Masya Allah tabarakallah, 5 menit terakhir sekejap lagi kita akan mendarat. Pasang tali kereta terlebih dahulu dan kembalikan meja pada tempat asalnya, betulkan tempat duduk, sebab sekejap lagi kita akan mendarat di KLII 2, pesawat orang-orang yang berpenghasilan rendah. Betul ya. Kalau orang yang berpenghasilan tinggi turunnya di KLII 1, naik kemas, Garuda, Saudi, KLM. Tapi kalau mendaratnya di KLII 2, Malindo, Asia, ataupun juga Lion Air, itu semuanya pesawat yang bertarif murah. Katanya murah, kadang-kadang lebih mahal. Baru-baru ini saya tanyakan tiket antara 5 penerbangan. Asia murah katanya, Lion Air pun juga murah, Malindo pun juga murah. Saya nak balik pada 4 hari lebaran nanti, tepatnya pada hari Senin. Ternyata justru tiket yang paling murah Mas 533 Rm ke Jakarta. Lion Air Asia itu sudah hampir dalam 600-an ringgit ke atas. Oh, pada muka kalian kata bertarif rendah. Tak betul ji. Kita selalu saja terperangkap. Sudahnya tak dapat makanan, dedadahkan mata kita dengan pramugari yang kakinya kebuka. Astagfirullahalazim. Itu hot set yang 5 kursi di depan itu memang orang yang duduk di hot set memang banyak pahalanya, dan dalam waktu yang sama boleh tercemarkan puasanya. Banyak pahalanya kalau dia boleh pajamkan matanya sepanjang penerbangan itu berlangsung. Kenapa? Sebab imam kita, kalau imam di masjid ngadap kiblat, tapi kalau imam dengan pramugari ngadap penumpang, duduk macam ni, terbuka halapan. Masya Allah tabarakallah. Kemana kita letak sorban, kemana kita simpan tasbih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, jadi puasa kita yang semacam itu, kita Allah bagi peluang bagi dia yang menyampaikan, inginkan puasa yang sempurna, bukakan orang ramai, ikut kemampuan masing-masing. Bawa 1 jat teh tarik, bawa 1 jat Milo, atau juga bawa buah-buahan. Yang penting bagaimana dengan sajian kita, apakah dengan bubur lamboknya, apakah dengan tupikanya, apakah dengan kripap dan donatnya, boleh mengenyangkan, boleh dimakan oleh orang-orang yang berpuasa. Ini diantara daripada habuan yang Allah tawarkan kepada kita. Kita simpulkan 3 menit yang terakhir kita sudah sampai ke tempat tujuan yang dituju, sebab kita akan meneruskan ibadah kita dengan sembahyang witir. Masya Allah tabarakallah. Yang pertama, kalau manusia punya kemampuan yang boleh, kemampuan Allah tidak ada tandingannya. Kalau di dunia kita boleh memilih dan memilah yang indah, yang berkualiti dan yang cantik, maka jangan sampai kita tidak boleh memilih dan memilah untuk yang terbaik buat masa depan kita, untuk yang terbaik untuk akhirat kita. Sajian daripada Allah Jalla wa'ala dengan amal ibadahnya, semuanya Allah lipat gandakan. Baca kulhu di Mesir. Di sini kan kita mungkinlah, kalau saya jadi IJK, saya punya inisiatif seperti ini. Mesir, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang walaupun tidak dipimpin semuanya, selepas salam yang pertama semuanya bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jadi tidak bersautan, semuanya sudah tahu. Lepas salam yang pertama baca salawat. Lepas salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mereka baca sebanyak 3 kali. 3 kali baca qul huwallahu ahad, pahalanya sama dengan kita khatam Al-Quran.
Bukan salah fadla minallahi wa ni'mah, tapi ramai yang tak baca atau ramai yang tidak hafal. Generasi modern ini tidak hafal lagi. Yang hafal itu yang tua-tua saja. Kok siang, Tuk Bilal, Tuan Imam, Tuan Khatib. Fadla minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil maudud. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yamutu abada. Udah ini tak boleh dengan suara keras macam itu. Mereka sudah terbiasa dengan konsep dengan suara yang lawa, yang cantik. Seketika yang tua tadi itu memaksakan diri juga untuk membimbing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya mereka tak tahu kenapa. Bagilah anak-anak remaja yang suara yang lawa-lawa. Jadi kalau kita ganti dengan kulhu 3 kali, semuanya hafal, bacanya senang, pahalanya besar. Kalau ada peluang 3 kali kita membaca beramai-ramai, maka seolah-olahnya kita seperti khatam Al-Quran 3 kali. Bulannya cantik, maka kita dandan. Paham ya? Paham tak? Abang dari Thailand. Dari sini, Malaysia, Thailand, Kamboja. Sini, Malaysia, kan Kamboja. Oke lah, sama-sama. Jadi kita satu bahasa. Kulah sebab malam tadi kami di Betung. Imamnya dari Thailand. Sebelumnya di Masjid At-Tayyibin, imamnya dari Kamboja. Bacaan lawa-lawa sungguh Masya Allah Tabarakallah. Tapi masih ada sedikit kekurangan. Yang mudah-mudahan kesempurnaan daripada sembahyang makmum di belakang itu akan menyempurnakan sembahyang imam-imam kita. Kita solek Ramadan dengan dandanan dan juga dengan solekan yang indah dan cantik. Sehingga kita nanti akan mendapatkan tempat yang tercantik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hada wabillahi taufik. Kitir 2 1 insyaallah. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tidak perlu risau, murih masih banyak lagi di belakang itu.